Oke, terima kasih sudah mampir kembali di channel Ridwan Daily ya. Semoga teman-teman dan rekan-rekan dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya pada pertemuan kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ataupun tutorial bagaimana cara menangani suatu komputer ataupun laptop yang nge-lag saat digunakan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab laptop atau komputer kalian itu agak lag atau berat saat digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya mohon bantuan teman-teman dan rekan-rekan untuk mengembangkan channel ini agar channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi kita ke depannya dengan cara subscribe, like, and share. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menghapus file-file sampah yang tidak digunakan. Ini adalah cara yang paling gampang menurut saya ya. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang saya coba arahkan. Nah, pertama-tama kalian tinggal pencet tombol Windows lalu plus R seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengikuti ketikan saya yang ada di layar dengan cara ketik seperti ini. Lalu di enter. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada satu folder yang berisikan file-file yang bisa dikatakan sampah. Nah, biasanya ini banyak nih. Jadi kemarin tuh saya sudah coba hapus dan saya coba ulangi lagi dan berhasil ya. Nah, kalian tinggal hapus file-file yang ada di dalam folder ini. Langsung saja Ctrl A, lalu kalian delete. Nah, selesai. Ini adalah dimana file-file sampah terkumpul ya, jadi tidak digunakan lagi. Nah, kalau bagi kalian yang mendapatkan notice ataupun peringatan untuk file-file yang tidak bisa dihapus, itu kalian dicentang saja lalu dihapus saja. Itu tidak masalah. Oke, langkah pertama selesai. Langkah kedua adalah pastikan harddisk kalian itu perfect atau sempurna. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ketiga yaitu Harddisk Sentinel. Kalian bisa download di websitenya langsung. Di sini saya contohkan saja buat downloadnya biar kalian gampang. Kalian langsung ketikkan saja download Harddisk Sentinel. Nah, di bagian sini. Nah, di sini adalah kalian bisa lihat ini websitenya langsung. Ini kalian bisa klik di bagian sini. Nah, ini adalah website resminya. Kalian tinggal pilih yang mana kalian sesuai versi kalian. Ada Linux, DOS, dan trial ya. Kalian bisa pilih. Nah, kalian ketika kalian sudah download, kalian install seperti instalasi software pada umumnya. Nah, di sini saya sudah install ya. Kalian tinggal double klik saja. Nah, yang saya katakan di awal tadi itu pastikan penyimpanan kalian dalam keadaan perfect. Artinya kalian bisa lihat di sini ada dua penyimpanan yang saya di mana penyimpanan saya itu ada dua. Yang pertama itu ada SSD RX7 sebesar 120 GB dan ada WDC 1 TB. Nah, hal yang harus kalian perhatikan adalah kesehatan dan tingkat kepanasannya ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada healthy-nya 100%, ini sama penyimpanan satu dan yang kedua. Dan yang harus kalian perhatikan adalah apabila suhu kalian itu di atas 40 derajat Celcius dan tingkat kesehatannya itu kurang dari 90%, itu artinya penyimpanan kalian itu harus diganti. Takutnya apabila kalian telat mengganti itu akan rusak dan data kalian itu tidak bisa di backup. Nah, untuk tingkat kepanasannya itu yang normalnya itu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius dan untuk tingkat kesehatannya itu minimalnya itu 90%. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila sudah penyimpanan kalian itu sudah tingkat kesehatannya 90% dan tingkat kepanasannya lewat dari 40%, itu artinya saya sarankan kalian ganti penyimpanan kalian. Oke. Nah, langkah ketiga adalah pastikan spesifikasi laptop atau komputer kalian cocok dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Nah, contohnya di sini saya menggunakan spesifikasi yang seperti ini. Nah, saya menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi kedua dan install dan RAM-nya 12 GB. Nah, di sini yang paling penting itu ketika kalian menginstal suatu sistem operasi, kalian harus memperhatikan yang ini. Yang ini sistem tipe 64 bit. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa orang yang mempunyai sistem tipe yang tidak sesuai dengan sistem operasi yang gunakan. Nah, contoh di sini ada dua sistem tipe. Di sini ada 64 bit dan ada 32 bit.
Nah, kalau kalian mempunyai sistem tipe yang 32 bit tapi kalian menggunakan sistem operasi yang 64 bit, itu akan menjadi hal yang mungkin menyebabkan laptop atau komputer kalian itu nge-lag atau saat berat digunakan karena tidak kompatibel ataupun tidak cocok pada laptop atau komputer kalian. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menjadi penghambat kinerja laptop atau komputer kalian. Yang keempat itu adalah virus. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran kenapa PC atau laptop kalian itu bisa terinfeksi dengan virus. Nah, ada dua opsi yang mungkin terjadi atau penyebab kenapa PC atau laptop kalian itu terdeteksi atau terinfeksi oleh virus. Yang pertama itu karena kalian yang sering download aplikasi atau software bajakan. Nah, bajakan artinya software atau aplikasi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan tanpa pengamanan yang ketat. Nah, yang kedua itu mungkin teman-teman pernah punya flash disk lalu asal colok mencolok dari satu PC ke PC lain atau dari laptop satu ke laptop yang satu. Nah, sehingga virusnya itu bisa pindah ke PC atau komputer kalian. Nah, cara penanganannya gimana? Yang pertama itu kalian bisa gunakan aplikasi ketiga. Kalian bisa gunakan aplikasi contoh Smadaf. Nah, kalian bisa download di websitenya langsung ya. Di sini kalian tinggal install seperti yang pertama tadi, kalian tinggal install sama dengan instalasi aplikasi atau software pada umumnya. Untuk sistem operasi Windows 10 biasanya sudah diberikan sistem penangkal virus yang bernama Windows Protection. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, yang paling penting itu dalam penanganannya untuk Windows 10 Pro ini, kalian tinggal mengaktifkan real time protection-nya. Caranya bagaimana? Kalian tinggal masuk di bagian sini. Nah, kalian tinggal cari yang ini. Nah, di sini sudah ada real time protection. Nah, kalian tinggal on-kan yang ini. Nah, itu sudah otomatis bisa mendeteksi virus yang coba masuk ke PC atau komputer kalian itu akan diblok secara otomatis. Nah, saya sarankan bagi yang kalian yang masih menggunakan Windows 7 ataupun di bawahnya, kalian bisa menggunakan aplikasi ketiga, ataupun untuk Windows 10 kalian bisa menggunakan sistem yang telah diberikan oleh Windows-nya langsung. Oke, yang kelima adalah pastikan hard disk kalian dalam keadaan baik atau tidak cacat fisik. Nah, untuk kalian yang atau teman-teman yang menggunakan hard disk hasil dari pembelian second ya, biasanya itu ada lecet-lecet di bagian optiknya. Nah, itu kalau di optiknya itu lecet, itu mungkin agak lola ataupun lambat untuk membaca suatu file. Nah, itu mungkin salah satu menjadi faktor penyebab PC atau komputer kalian lola atau nge-lag saat digunakan. Yang keenam adalah pastikan penyimpanan kalian itu tidak full. Nah, biasanya bagi yang full di sebelah sini, ini merah, dan ini merah. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kalian tinggal hapus file-file yang tidak kalian gunakan ataupun dokumen-dokumen yang kalian tidak gunakan, sehingga mengurangi tingkat kepenuhan pada penyimpanan kalian. Itu adalah salah satu faktor penyebab komputer atau laptop kalian lola saat digunakan. Yang ketujuh adalah upgrade hard disk kalian ke SSD. Nah, bagi kalian yang mempunyai budget lebih, kalian bisa ganti ataupun upgrade dari hard disk kalian ke SSD. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin kalian pertimbangkan ketika kalian harus pindah penyimpanan dari hard disk ke SSD. Yang pertama itu adalah untuk tingkat pembacaan suatu file, SSD lebih diunggulkan karena mempunyai tingkat kecepatan membaca file dengan cepat. Nah, contohnya di sini saya menggunakan SSD 120 GB. Saya gunakan sebagai penyimpanan untuk booting ataupun loading pada saat komputer saya dihidupkan ataupun di restart. Itu tidak akan memakan banyak waktu, bisa sampai 5 sampai 10 detik. Nah, tapi kalau untuk menggunakan hard disk biasanya membutuhkan waktu 30 detik sampai 1 menit. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari SSD. Yang terakhir, nah, apabila cara-cara sebelumnya ataupun tips sebelumnya tidak mampu membuat komputer atau laptop kalian normal, kalian bisa install ulang
sistem operasi yang kalian gunakan dengan memperhatikan hal-hal yang sebelumnya. Contohnya kalian memperhatikan sistem operasinya, sistem tipenya, dan kalian bisa upgrade dari hard disk ke SSD untuk menjadikan laptop atau komputer kalian itu ringan dan cepat pada saat digunakan. Nah, bagaimana? Apakah penjelasan dan tutorialnya bermanfaat? Kalau bermanfaat, silakan teman-teman dan rekan-rekan di like dan tentunya subscribe ya, agar saya lebih banyak memberikan tutorial dalam dunia komputer dan channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke, kalau ada kata-kata yang kurang jelas dan salah penyampaian, saya mohon maaf, dan kalau ada saran tutor lainnya silakan di DM di IG saya dan atau kalian bisa beri di komentar. Dan terima kasih, selamat malam.